Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita awali dengan tilawah surah Baroah atau surah At-Taubah ayat 1 sampai ayat 6. Untuk surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah ya. Jadi ta'awud langsung ke ayat 1. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Iya, tidak dibaca basmalah. Barakallahu fikum. Surat Al-Ahqaf ya.
halaman 504 Mushaf Madinah. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin. Kita mulai, insyaallah kita akan bahas surat Al-Ahqaf ayat 15. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah Subhanahu wa taala berwasiat. Nanya di sini fa'il domirnya Allah Subhanahu wa taala. Maf'ulnya insan. Jadi kalau wasiat, orang berwasiat itu kan harus ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala memakai bahasa wasiat kepada orang, kepada manusia. Isi wasiatnya apa? Biwalidayhi ihsana. Ya, kalimat yang sangat kuat agar kita berbuat baik kepada orang tua. Ini diantara ayat-ayat pangkal birrul walidain. Wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kenapa sampai Allah mewasiatkan? Ini menunjukkan betapa besar hak orang tua atas anak-anaknya. Dan kita kalau tidak salah pernah membahas di antara jasa yang paling besar orang tua untuk anaknya, untuk kita adalah dijadikannya orang tua itu wasilah wujudnya kita di dunia ini. Kalaulah hanya itu saja yang mereka membiarkan, tidak merawat, tidak menafkahi, ya itu pun sudah jasa yang sangat besar. Karena kita mendapatkan nikmat hidup sebagai manusia di dunia yang diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menjadi makhluk yang kekal selama-lamanya dalam kenikmatan di surganya, insya Allah. Karena ini tidak diberikan pada hewan, ya, tidak diberikan kepada gunung, pada matahari, bulan. Ini diberikan kepada manusia. Di dunia saja yang tidak nyaman, kita betah, apalagi di surga, ya. Dan itu kekal selama-lamanya, nggak ada tua, nggak ada bosen, nggak ada capek, nggak ada sedih, pokoknya enak, ya. Nah, ini wasilahnya siapa? Orang tua kita. Sehingga kalaulah hanya itu saja jasa mereka, kita tetap harus berbakti kepadanya. Nah, apalagi disebutkan di sini sebab-sebabnya, di antaranya seorang anak harus betul-betul bakti sama orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan.
ibunya, ini berarti secara khusus disebut tentang jasa seorang ibu, mengandungnya dalam keadaan susah payah selama 9 bulan 10 hari rata-rata. Ketika usia kandungan masih muda, memang masih ringan, perutnya masih kecil, tapi bawaan orang ngidam luar biasa. Bahkan ada yang bed rest, nggak bisa kemana-mana. Bau ini muntah, makan ini muntah, gerak sedikit pendarahan. Setelah usia kandungannya mulai tua, perutnya membesar, serba rekasa, jalan berat, tidur pun susah. Nah, ini kondisi mengandung. Bahwa doa hukurha, kemudian ketika dia harus mengeluarkan atau melahirkan sang jabang bayi, ini pun dalam kondisi taruhan nyawa antara hidup dan mati. Ya, ibu sangat paham. Kita sebagai suami juga mungkin sudah beberapa kali nungguin ya bagaimana kondisi istri saat melahirkan. Ya, ada yang mudah, ada yang sangat berat. Ya, kondisi-kondisi harus diinduksi, ya, harus dipacu, kondisi sungsang misalnya. Alhamdulillah, sang ibu meskipun dalam kondisi yang sangat lemah, orang kalau lagi melahirkan sampai sudah kayaknya udah saya gak kuat gitu kan ya. Alhamdulillah Allah beri kekuatan. Dan seorang perempuan lebih kuat menahan sakit daripada laki-laki. Ya. Nek dewek ngalami pingsan gitu ya. Alhamdulillah perempuan ini masih bisa sadar. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian masa hamilnya, wa fisaluhu masa menyapihnya, jadi dari hamil disusui sampai disapih, di sini disebutkan 30 syahra. Kok 30 bulan? Padahal kan nyusui saja haulaini kamilaini. Liman arada ayutimmat rodoa, kan? Masa mengandung 9 bulan. Berarti harusnya 30 berapa? 9 sama 24. Ya. Kan lebih dari 30 ya. Tapi di sini disebutkan 30. Kurang 3 bulan berarti. Ini ada hikmah jemaah sekalian, ada hikmah. Ada isyarat Allah yang luar biasa. Ini betul-betul bukan menunjukkan ya, Al-Quran itu bukan karya manusia. Di sini ada ijaz, ada mukjizat Al-Quran, ijazul Quran. Nah, apa di dalam kalimat ini? Bahwa anak atau bayi janin yang dikandung itu mungkin dia bisa lahir selamat kalaulah lahir sebelum 9 bulan. Ya. Tapi minimalnya berapa? Nah, ini minimalnya adalah 6 bulan. Jadi kalau ada janin lahir 6 bulan ya, 6 bulan dalam kandungan kemudian lahir, maka insya Allah masih bisa dipertahankan hidup. Insya Allah masih bisa hidup. Kurang dari 6 bulan tidak bisa. Nah, terus hikmah lainnya apa? Sehingga kalau nanti di kemudian hari ada sesuatu ya, tentang perwalian, tentang waris misalnya, kemudian ketahuan ini anak kok tanggal lahirnya dengan pernikahan orang tuanya cuma 6 bulan saja gitu ya. Padahal kan ngandung harusnya 9 bulan.
Ini nikah Januari, terus bulan Mei, bulan Juni ya, bulan Juni sudah lahiran, baru 6 bulan, terus curiga jangan-jangan wis sedurungnya nikah. Ya kalau memang tidak tahu akar masalahnya nggak usah curiga. Ya, terus hakim bisa memakai ini bahwa 6 bulan mungkin saja dia lahir dan itu bisa hidup sehingga bisa sah, ini dinisbatkan pada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan diungkit-ungkit, nanti jadi bingung sendiri. Udah bismillah. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Lahirlah kita, menyusui 2 tahun, masuk anak-anak, ya. Kita sudah mulai bisa belajar dari orang tua kita, belajar bahasa, belajar melihat, menirukan. Mestinya sampai usia 5 tahun anak itu masih di rumah, murni diajari oleh orang tuanya, terutama ibunya yang setiap saat di rumah, ya. Makanya ibu ini sebagai madrasah pertama. Kalau kita bisa menyiapkan madrasah pertama, yaitu anak-anak perempuan, ya, sebagai ibu yang baik, akan menjadi madrasah yang baik bagi anak-anak, maka kita telah menyiapkan generasi unggul, generasi emas, insya Allah. Ini pentingnya kita mendidik anak-anak perempuan untuk menjadi madrasatul ula bagi anak-anaknya nanti. Nah, 5 tahun nanti mungkin sudah mulai keluar. Mulai ada guru di luar rumahnya, ya, ada TK sebelumnya, ada PAUD, ada TAUD bahkan ya, kekasihkan TAUD. Nah, terus nanti sampai kalau diurut-urut ya ada SD, SMP, SMA, kuliah. Ini masa-masa ada dalam Islam masa tamyiz, ada usia baligh. Tamyiz itu usia sekitar 6-7 tahun ya. 7 tahun itu sudah mulai dilatih sholat karena umur segitu sudah mulai paham, ya. Kemudian 10 tahun itu masa tamyiz matang. Perempuan bisa saja pintu baligh, ya, mau baligh atau bahkan ada yang sudah baligh. Laki-laki mungkin agak terlambat, ya, tapi usia 10 tahun secara akal dia sudah sangat paham, sehingga urusan sholat kalau dia masih bolong-bolong boleh dipukul, ya. Usia 10 tahun itu sudah harus tertib sholat meskipun belum wajib. Nah, anak-anak perempuan 7 tahun sudah mulai jilbaban kalau keluar rumah. 10 tahun sudah tidak bongkar pasang lagi, sudah terbiasa dengan jilbab. Ya, kalau saat itu haid atau sebentar lagi haid, dia sudah terbiasa dengan jilbabnya. Nah, masuk masa remaja, masa pemuda. Masa pemuda ini sampai nanti disebutkan 40-an itu masih disebut pemuda, masa-masa muda. Nah, secara pertumbuhan fisik mungkin orang puncak pertumbuhan fisiknya adalah umur-umur 30-an. Tapi untuk masalah akal, ya, masalah akal, otak, ya, terkait dengan otak secara fisik, dulu para peneliti mengatakan bahwa otak ini berhenti tumbuh pada usia 21. 21 tahun itu otak sudah tidak berkembang. Dulu, setelah penemuan alat-alat kedokteran yang modern, yang canggih, ada MRI misalnya. Nah, itu ketahuan ternyata ada bagian otak di depan ini. Kalau di Al-Quran disebut nasiyah, di hadis disebut nasiyah, ubun-ubun. Nawasi nabiyatik, ya. Ahidun binasiyatiha, ya, itu. Ini disebut ya ubun-ubun. Itu tempat otak depan, tengah-tengah, prefrontal cortex itu ternyata masih tumbuh
sampai umur 40. Sampai umur 40 tahun ini otak baru berhenti. Ini diketahui ya baru-baru ini tahun 2010-an ya. Ada artikel Abdul Daim Al-Kahil, Dr. Abdul Daim Al-Kahil menyebutkan seperti itu. Subhanallah, ini lagi-lagi ya. Lagi-lagi ada apa dengan umur 40 ya. Kaitannya Rasulullah SAW diangkat jadi nabi, jadi rasul umur 40. Dan rata-rata nabi juga nanti diangkat jadi rasul, jadi nabi umur 40-an. Ternyata ini adalah usia kematangan ya, akal seseorang. Ya, puncak kematangan akal seseorang. Nah, fungsi dari otak depan itu sendiri nanti ya, itu terkait bagaimana mengambil kebijakan, menyusun langkah-langkah ya, jadi orang yang banyak pertimbangan ya, tidak gerasak-gerusu dan lain-lain. Ini diantara fungsi otak depan. Nah, kalau kita lihat ya benar anak-anak muda itu dalam Islam tidak dikekang ya untuk berprestasi. Rasulullah SAW juga sudah mengamanatkan tentang tugas-tugas besar pada anak-anak muda. Sebelum umur 20 ya 18 Zaid sudah mimpin Usama bin Zaid itu sudah mimpin pasukan besar, bahkan di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar. Tapi kan ini pimpinan-pimpinan bukan amah itu ya. Pimpinan pasukan kan masih ada presiden di atas. Masih ada Rasulullah SAW. Ya kalau kita lihat Khulafaur Rasyidin, kapan mereka jadi khalifah? Rasulullah jelas umur 40 baru jadi nabi. Nanti Abu Bakar, kapan beliau jadi khalifah menggantikan Rasulullah? Umur berapa? Umur 60-an, 61. Ya. Umar, umur berapa? Beliau meninggal umur 63. Ya. Menjabat jadi khalifah selama 10 tahun. Ya. Berarti berapa umur berapa saat beliau menjabat? Ya 53 berarti kan. Itu 50-an. Ya. Nanti Utsman seperti itu, Ali juga sudah di atas 40. Ya. Kalau dikatakan fata, anak muda, ya Musa Wa'id qala Musa li fatahu itu ya, anak muda kan? Anak muda ini namanya Yusha ibn Nun, itu yang berhasil membawa Bani Israel untuk menaklukkan Palestina. Ya. Pertanyaannya, saat Yusha bin Nun menaklukkan Palestina atau menjadi pemimpin Bani Israel, umurnya apa? Masih anak muda? Masih fata? Ya tidak. Kan fata itu saat Nabi Musa bersamanya, kemudian Nabi Musa kan selama 40 tahun nanti dakwah di Sinai itu ya, itu selama 40 tahun ditih ya. Saat Nabi Musa meninggal, Yusha bin Nun yang tadinya fata sudah bukan fata lagi, yang tadinya pemuda bukan pemuda lagi, sudah punya umur ya, sudah berumur. Belum disebutkan umurnya sekitar 120 tahun, kemudian berkuasa di Palestina sekitar 40 tahun, berarti saat menaklukkan Palestina umurnya 80-an. Ya, wallahu a'lam bishawab. Memang umur ini ya, artinya kalau ada polemik masalah umur ini, umur 40 ke atas memang ada catatan ya dalam ilmu kita gitu. Angka 40 ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza balagha asyuddah. Sehingga ketika seorang sampai pada usia asyuddah. Ya, asyuddah itu bilangan jamak, kata kalimat jamak dari syiddah. Ya, tapi kalau syiddah kan artinya keras. Kalau untuk masalah akal ini tidak dibikin
mufradnya selalu disebutkan dalam bentuk jamaknya asyuddah, artinya matang, usia matang. Nah, ini bukan usia balik. Kalau usia balik 15 tahun. Ya, usia rusyd, ya rusyd itu usia dia dewasa secara psikologi, secara biologi. Ya. Nah ini berarti rusyd, ya dia sudah nalar, sudah apa. Tapi kalau asyuddah ini berarti matang benar-benar. Ya. Penalarannya benar-benar matang. Itu apa? Wa balahu arba'ina sanah, ini tafsirannya. Ketika masuk umur, kalau dilihat dari sisi umur adalah umur 40 arba'ina sanah. Qala Rabbi auzi'ni. Nah, sebelum ke qala Rabbi auzi'ni, umur 40. Ayat ini dikaitkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ada mengaitkan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Kalau kisahnya dengan Abu Bakar As-Siddiq bagaimana? Abu Bakar As-Siddiq itu sudah berteman dengan Rasulullah SAW sejak muda. Umur 20 tahun. Rasulullah, Abu Bakar itu umur 18. Selisih 2 tahun. Lebih tua Rasulullah. Keduanya ikut dalam rombongan dagang ke Syam. Kemudian di Syam, Rasulullah SAW duduk di bawah sebuah pohon. Kemudian Abu Bakar bertemu dengan seorang rahib atau seorang pendeta. Pendeta itu bertanya kepada Abu Bakar, itu siapa? Ya, yang duduk di bawah pohon. Itu adalah Muhammad, teman saya. Ini umur 20. Kata si pendeta, tidak ada yang duduk di bawah pohon itu kecuali Nabi. Artinya ini sudah ada sinyal ya, bahwa yang duduk di situ akan menjadi Nabi. Dan disebutkan yang terakhir duduk di situ adalah Nabi Isa alaihissalam. Berarti yang lain seolah-olah terhalang ya, nggak ada hasrat atau baca produk duduk di situ ya. Allah alam besar. Jadi Abu Bakar itu sudah dapat isyarat-isyarat. Ya kalau temennya yaitu Nabi Muhammad SAW akan menjadi orang besar. Kemudian ada riwayat juga selain ini adalah Abu Bakar pernah bermimpi. Kemudian mimpinya itu ditakwil oleh seorang pendeta bahwa ini zaman Nabi terakhir. Ya, kalau dia muncul maka kamu akan menjadi tangan kanannya, akan menjadi wazirnya. Gitu. Maka pantas sekali ketika Rasulullah menyerukan ya, Islam, kemudian ketemu dengan Abu Bakar langsung beriman tanpa pikir-pikir. Jadi semua yang didakwai oleh Nabi itu sempat mikir dulu. Apa iya kayak gitu. Berarti sempat mikir. Tidak untuk Abu Bakar. Abu Bakar tanpa mikir langsung beriman. Dan beliau orang yang tidak pernah ragu sedikit pun dengan kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang sangat mustahil sekalipun. Ya. Isra Mi'raj itu sudah sangat mustahil. Tapi kalau lebih mustahil dari itu, yang penting beliau yang mengucapkan aku percaya. Ya, itu kata Abu Bakar. Ketika perjanjian Hudaybiyah, Umar itu kan heboh. Apa benar gitu? Ya, sampai beliau sempat meragukan ini Rasul benar atau bukan. Ini Umar ya. Nah Abu Bakar jawabannya persis dengan jawaban Rasulullah SAW. Ini Abu Bakar tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Nah, ketika Rasulullah SAW dapat wahyu umur 40, berarti Abu Bakar umur 38. Ya. 38 dia sudah beriman. Kemudian masuklah umur 40. Nah ini doa, disebutkan ini doanya Abu Bakar ya. Umur 40. Abu Bakar itu sahabat yang luar biasa, Allah beri karunia kepada beliau. 4 generasi dari keluarga beliau itu sahabat semua. Artinya menjadi sahabat di 4 generasi.
Beliau kan sahabat ya, jelas. Terus anaknya beliau siapa? Ada Asma, ada Aisyah, ada Abdullah, ada Abdurrahman. Ya, meskipun Abdurrahman ini juga telat, tapi semuanya kan sahabat. Semuanya hanya berisman. Ini ya anaknya. Terus di level cucunya juga punya Abdullah bin Az-Zubair. Nah, istrinya Zubair siapa? Asma binti Abu Bakar. Nah ini Asma menikah dengan Zubair, dikaruniai anak Abdullah. Abdullah bin Zubair itu bayi pertama lahir di Madinah ya setelah hijrah. Orang-orang Mekah senang banget, Muhajirin senang banget. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi itu udah mengutuk, mensihir agar bayi-bayi kaum muslimin dari Muhajirin itu tidak selamat gitu, lahir mati ya atau di kekuburan misalnya, itu sihir tuh. Tapi alhamdulillah ini lahir bayi pertama selamat sehat jadi ulama, Abdullah bin Az-Zubair. Ini bapak, anak, cucu. Terus orang tuanya juga, ibunya masuk Islam. Kemudian bapaknya nanti Abdullah bin Abi Quhafa juga akhirnya masuk Islam. 4 generasi sahabat Rasulullah SAW. Ini di keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Nah, umur 40 tahun. Kita kalau bisa, kiranya tidak terlambat ya, kalau bisa memplanning itu mestinya umur 40 tahun itu harusnya sudah selesai urusan dunianya. Selesai urusan dunia itu maksudnya apa? Anak wis duwe, bojo lah ya, bojo wis duwe. Anak wis duwe, rumah wis duwe, penghasilan wis genah, wis duwe. Terus apalagi karyanya ya, karirnya udah jelas kayak gitulah. Sekiranya kita bisa sadar dari awal memplanning ya, kemudian 40 itu udah clear. Udah selesai urusan dunianya. Nggak punya utang, ya itu. Seorang kontrak, orang ada utang gitu ya, penghasilan genah. Udah. Bukan berarti setelah itu selesai dunianya, bukan. Ya setelah 40 tahun itu tanggungnya ya besar. Iya apa tidak? Iya. Kan anak sekolah ya, lagi pada sekolah. Ya umur 40 tahun anak lagi pada sekolah. Ya. Ada yang kuliah, ada yang SMA, ya, ada yang SD. Besar ya tanggungannya. Terus ditambah lagi nanti gede sedikit nikah. Ya. Nikah sekarang kalau dibiayai ya walimah itu kan ratusan juta. Nggak tahu dari mana itu nanti uangnya. Ya, padahal dibikin sederhana juga bisa. Dibikin sederhana bisa. Tapi ini harus nyewa hotel, standing party. Ada organ tunggalnya, aduh, wis mahal, maksiat. Bagaimana keluarganya diharapkan jadi keluarga berkah gitu ya, diawali pernikahannya sudah begitu. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah ngaji gitu kan, oleh orang-orang yang sudah biasa di masjid gitu. Pas hari-hari seperti itu seolah-olah lah sepisah-pisah, seumur urip sepisah. Iya kan? Ya tidak ada pemisahan kamu laki kamu perempuan. Ya Allah musta'an. Ya semoga kita bisa terhindar. Kita bingung kadang mau ngomong bagaimana gitu. Dilemanya lagi kalau diundang suruh ngisi, suruh doain gitu. Ya pelon dulu kayak gitu. Doanya apa kira-kira bisa dijabah apa enggak ini? Dari madharnya sudah seperti itu. Ifatifillah sallallahu alaihi wasallam. Nah kembali ya, jadi umur segitu, umur 40 itu harusnya kalau bisa urusan dunia sudah clear, sudah selesai. Yang berkarir di dunia pendidikan sudah doktor, sudah profesor. Yang berkarir di dunia bisnis sudah punya banyak usaha. Yang jadi karyawan sudah punya posisi supervisor atau bahkan manajer. Ya harus gaji gede lah.
dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwatifillah wa yakum ajmain. Sehingga nanti fokusnya kalau sudah 40 itu mestinya bukan dunia lagi. Awalnya kan kayak gitu, fokus ya akhirat ya, dunia iya gitu. Kalau sudah 40 fokusnya bukan dunia lagi. Dunia masih tetap jalan. Tapi fokusnya sudah berubah kepada kita lihat ada ucapan Imam Malik. Imam Malik itu Imam Madinah ya. Artinya beliau yang dilihat berarti orang-orang Madinah. Qala Malik rahimahullah, adraktu ahlal ilmi fi biladina hadha wa hum yatlubuna ad-dunya wal ilma wa yukhalituna an-nas. Aku melihat ahli ilmu di negeri kami, orang-orang alim. Mereka semangat mencari ilmu, menuntut ilmu dari muda semangat. Menghafal Quran, menghafal hadis, ya belajar bahasa, belajar nahwu, sorof, fikih, tafsir, ilmu mu'alat semuanya. Ya. Semangat. Tapi nyari dunia juga, ya. Nyari dunia. Wa yukhalitun nas, bergaul dengan orang, bercampur dengan orang. Ya untuk dunia kan harus sana sini ya. Urusan dunia, urusan agama jalan. Sampai kapan? Hatta ya'tiyahum li'ahadihim arba'una sana. Sampai mereka masuk umur 40. Jadi umur 6 itu semangat ya. Dunia akhirat kejar. Nah, begitu 40 apa yang dilakukan? Fa idza atat alaihim i'tazalun nasa wastaghallu bil ibadati hatta ya'tiyahumul maut. Kalau sudah masuk umur 40 maka mulai mundur dari kesibukan-kesibukan dunia. Kan sudah mapan tadi ya. Sudah mapan tinggal jalan gitu ya. Jadi sibuknya sudah enggak buka-buka lagi tapi tinggal meneruskan lah istilahnya. Tinggal meneruskan. Nah, terus fokusnya kemana? Wastahulu bil ibadah. Lebih fokus untuk ibadah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyahumul maut. Sampai kematian datang menjemputnya. Lah, memangnya kapan matinya? Ya. Bisa saja setelah 40 lebih sedikit gitu ya. Tapi kalau mengacunya pada hadis Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa kullu man yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Yang lewat dari itu ada. Tapi Rasulullah kayak matoki ya, 60 70. Ifatifillah sanallahu wa yakum ajmain. Jadi kalau kita punya target umur, patok aja ke tuan. Ya, nyok katakanlah paling tua umurnya 70 gitu ya, udah patoknya 70. Artinya setelah itu udah siap bukan di dunia lagi udah. Jangan berharap 100 tahun, tapi boleh ya, boleh. Bolehnya begini kan ada hadis Nabi SAW ya. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya, baik amalnya. Ya, kalau kita betul-betul gunakan waktu untuk ibadah, setahun kita punya waktu atau umur lebih panjang dari teman kita, maka kita akan mempunyai kelebihan pahala yang sangat banyak dari teman kita. Kenapa? Kita masih bisa sholat, zakat, puasa, baca Quran, kemudian ketemu Ramadan, luar biasa. Tapi ikhwan fillah azanallahu wa ajmain. Orang itu kalau semakin tua itu semakin lemah. Semakin lemah itu semakin juga ya kurang dihargai juga kan ya secara keduniaan. Artinya orang kalau meskipun tadinya jenderal tapi sudah kakek-kakek, orang kan melihatnya wis lemah gitu lah ya. Kayak ini jorokin aja. Meskipun dulu kan gagah banget gitu ya. Terus kadang cek ngobrol sudah nggak nyambung. Akhirnya kurang mulia gitu. Kurang dimuliakan bisa jadi. Ya tidak semuanya seperti itu. Lihat Rasulullah SAW.
Rasulullah meninggal umur 63 itu masih keker, ya. Masih keker. Masih kelihatan kekuatannya gitu. Masih kuat. Belum lemah belum. Ya, kita lihat orang-orang kita. Usia 60-an masih sehat. Masih kemana-mana. Ya, usia 70-an masih sehat. Ya. Orang kita itu mulai kelihatan tua, mulai kelihatan kakek-kakek sudah kalau sudah 80. Ya. Jadi 70-an, 71, 75. Ya. Kalau yang normal-normal itu masih fit. Kalau udah 80 ke atas baru kelihatan. Udah pelan jalannya. Jadi kalau mau najet, katakanlah aku dawa-dawanya umur 70 misalnya. Berarti sih dari berapa? Nah, ini saya sudah bekalnya apa saja. 40 tahun kalau umurnya 60 berarti sudah menjalani 2/3 umur. Tinggal 1/3. Padahal ada lebih panjang daripada dunia. Ya. Nah, ini kita diajari bagaimana setelah umur 40. Ada doa. Nah, ini doa juga sebaiknya dari awal sudah kita baca. Tapi kalau kita umurnya sudah di atas 40, seolah-olah wajib baca doa ini. Apa doanya? Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang pertama, ini adalah doa untuk pandai bersyukur. Auzi'ni itu alhimni, ilhamkan padaku, gerakkan ya, agar aku senantiasa berdoa untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, pada kedua orang tua. Ini doanya. Nah, aplikasinya kan berarti kita harus menjadi banyak syukur. Umur sudah 40 ke sana harus lebih banyak syukurnya. Kenapa? Sudah banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sebagiannya mungkin masih punya orang tua. Punya dua-duanya, salah satunya, mungkin ada yang sudah tidak punya sama sekali. Kalau dia masih punya, alhamdulillah. Ini adalah pintu surga yang sangat lebar ketika mendapati orang tua dalam usia udur. Kalau umurnya dia saja, umurnya kita sudah 40, otomatis orang tua kita kan sudah 60-an ke sana kan? Nah, itu sudah umur tua. Sudah mulai sakit-sakitan. Ini kesempatan emas bagi anak untuk berbakti saat orang tua masuki usia udur, usia repot. Tapi kalaulah sudah tidak ada, oh ya, ini sudah masuk waktu azan ini, kita jeda untuk dengerin azan dulu. Kalau sudah pikun, rufi al qalam. Jadi ketika orang sudah tidak pikun kan berarti akalnya sudah ini ya. Cuman kadang pikun itu kumat-kumatan. Kadang datang, kadang tidak. Jadi ketika dia melakukan kesalahan dalam kondisi tidak sadar ya diangkat tidak punya dosa. Tapi kalau lagi tahu eling gitu ya waktu sholat ya tetap sholat. Kemudian kalau misalnya dia tidak ada yang tahu, terus ditanya, sholat turun ya, nggak ada yang tahu, gitu, nggak ada yang ngingetin kan? Kalau ada yang tahu sih belum yang itu sholat, ya suruh sholat. Kalau tidak, dia jawab tidak tahu, ya udah fi al-aqlam gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita lanjutkan. Tadi banyak syukur, ya sudah banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan. Bagi yang tidak punya orang tua masih bisa berbuat kebaikan untuk orang tuanya dengan minta ampunan, istighfar terus banyak-banyak. Ya. Kemudian apa? Berikutnya adalah wa an amala sholihan tardohu. Wa an amala sholihan tardohu, agar aku
bisa lebih giat lagi untuk beramal soleh, amal-amal yang koridor. Artinya umur 40 itu harus sudah meningkatkan ya. Kemarin kan masih terbagi-bagi ya, pikirannya, tenaganya untuk akhirat dunia. Ini sudah lebih condong ya ke akhirat. Sekali lagi bukan berarti meninggalkan dunia, bukan. Tapi bagaimana concernnya tadi. Kemarin-kemarin mungkin nggak puasa, ya, jarang puasa sunnah. Nah sekarang 40 ke sana harus sudah sering-sering puasa sunnah, minimal 3 hari lah dalam sebulan gitu. Tahajud kemarin-kemarin mungkin masih bolong-bolong, sekarang ya kalau bolong-bolong ininya jangan bolong, apa witirnya gitu ya, witirnya jangan bolong. Kayak gitu ada peningkatan-peningkatan. Terus ibadah kan bukan cuma yang mahdoh, ibadah-ibadah sosial. Mikir masalah umat gitu loh. Ya iya, memakmurkan masjid bagaimana gitu ya. Terus di organisasi misalkan organisasi dakwah bagaimana itu, fokusnya ke sana-sana. Ya Allah alam itu aslih li wa an'amala sholihan taruhu, agar bisa menambah amal soleh terus. Biasanya kata Imam Syafi'i ya, termasuk orang untuk merubah kebiasaan sebelum 40 itu agak susah. Sebelumnya dablek, nanti dirubah mata nangil gitu. Ya, tapi bukan berarti tidak bisa ya, perlu mujahadah insyaallah. Sih nggak biasa tahajud, pasca 40 kemutan tua, tapi angel baik. Karena nggak dibiasakan dari muda, wallahu alam. Ya kita lanjutkan wa ana amala sholihan tardu wa aslih li fidzuriyah. Ya. Ini konsentrasi pada generasi. Doa-doa kebaikan untuk keturunan. Doa seorang tua, orang tua pada anak itu insyaallah mustajab. Jadi jangan sampai sepelekan doa. Mungkin sekarang anak-anak kita belum berubah. Ya. Tapi bisa jadi setelah kita meninggal mereka akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sepelekan doa. Pokoknya doalah, berharap baik sama Allah, yang husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kita mau ngomongi anak kayak kerasa lebih pintar. Bisa jadi ya. Terus apa ya yang ini salah satu wa aslih li dzurriyyati. Ya kalau kita upayakan kan memang pendidikan dari awal juga bagaimana Islam ini harus masuk, Al-Quran masuk, akidah masuk ya sebelum yang lain. Dipilihkan tempat-tempat pendidikan yang bagus, itu upaya kita. Tapi hidayah tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Harus kita mintakan pada Allah. Wa aslih li fitriyati, perbaiki keturunan. Keturunan itu berarti bukan cuma anak kandung langsung, cucu, cicit terus ya ke bawah. Itu dzurriyyah. Ini tutu ilaik, kemudian banyak-banyak tobat. Dari orang tua 40 ke sana itu ya kalau bisa sudah jarang begadang, paling lagi 60 ke sana ya. Kalau Isya nggak ada apa-apa ya udah tidur. Karena begadang nanti kemana-mana begadang. Akhirnya bangun malamnya susah. Fisiknya jadi kurang sehat. Kalau habis Isya tidur kan fisiknya juga secara kebutuhan jasmani insya Allah bagus gitu ya. Kemudian nanti bisa bangun jam 1, jam 2, bisa sholat, bisa baca Quran. Jangan banyak begadang. Kemudian jangan banyak mengeluh, tapi syukur tadi. Jangan banyak khawatir. Kan khawatir nanti bocah priwe nanti gue ini, nggak usah, itu semua sudah diatur, itu takdir ya. Semua ada, kalau rezeki ada jalannya, ada rezekinya masing-masing. Nggak usah banyak pikiran. Khawatir itu masa depan anak-anak. Tapi apa? Tawakal. Ya. Banyak tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan tawakalnya. Nah, kemudian apa lagi? Ini tuh ilaika wa ini minal muslimin. Kita harus jaga betul bahwa matinya kita dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini ihdinas siratal mustaqim ya kemarin kan. Itu diantara tafsirnya. Berarti kita mohon terus pada Allah agar bisa istiqomah dalam Islam, dalam iman, bahkan lebih baik lagi, lebih soleh lagi.
Kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ayat ini bisa sering kita tadabburi ya, doa-doanya kita amalkan, kemudian isi doanya bisa kita amalkan juga. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.